Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 51. Rindu dengan Jenny. Herdi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Nur berwajah seperti itu. Bastian sangat terkejut saat mendengar cerita Herdi di mana ada seseorang yang berusaha untuk mencelakai Nur. Bima diam menatap istrinya yang terlihat sangat ketakutan. Dia menenangkan dengan mendekap dan mengusap lembut punggung istrinya. Bima larut dalam pikirannya, dia merasakan ada kejanggalan. Sewaktu berjalan keluar bandara dia sempat melirik ke arah Jenny melihat ke arah kerumunan media dan fans. Aku yakin jika ada yang salah dengan wanita ini. Entah kenapa saat melihat sorot matanya, aku merasa mengenalnya. Bima tenggelam dalam pikirannya. Lampu ruang operasi telah mati. Pintu yang semula tertutup terbuka saat para perawat mendorong bankar Jenny menuju ruang perawatan. Nur perlahan melepaskan dekapan Bima dan segera menghampiri dokter yang baru saja mengoperasi Jenny. Dokter, bagaimana dengan keadaannya? Nur tampak sangat khawatir. Bima merasa kesal saat Nur lebih memperhatikan Jenny. Alhamdulillah operasi Nona itu berjalan lancar. Sekarang kondisi Nona itu baik-baik saja. Dalam beberapa hari ini dia sudah bisa pulang. Jelas dokter itu yang terpesona dengan Nur. Dia bernafas lega mendengar penjelasan dokter itu. Dokter itu menatap Nur dan tersenyum manis padanya. Bima menyaksikan semua itu mulai menunjukkan rasa cemburu. Dia lalu menghampiri Nur dengan mendekap pinggangnya. Sayang, ayo kita ke ruang Nona Jenny untuk berterima kasih. Dengan posesif Bima memeluk pinggang Nur, membuat dokter yang terpesona dengan kecantikan Nur menatap ke arah Bima. Iya sayang. Ayo kita ke sana. Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya. Nur menatap ke arah Bima. Tuan Bima. Jadi perempuan ini istrinya Tuan Bima. Wajah dokter itu tampak pias saat mengetahui jika perempuan yang sempat membuatnya terpesona adalah perempuan milik Bima. Kalau begitu kami permisi dokter, pamit. Nur yang akan melangkahkan kakinya menuju ruangan Jenny alias Alexa. Bima mengiringi langkah Nur, menghampiri Herdi dan Bastian yang berdiri tidak jauh. Sayang, kamu duluan saja ke ruangan Jenny. Aku akan ke ruangan Vanrius sebentar. Bima meminta Nur pergi ke ruangan Jenny terlebih dahulu. Vanrius di sini juga? Tanya Nur tidak mengetahui kondisi Vanrius. Bima memberi kode pada Bastian untuk tidak mengatakan apapun pada Nur. Dia tidak ingin membuat istrinya semakin khawatir. Iya Nur, 2 hari ini dia dirawat karena usus buntu. Bastian memberi alasan yang logis dengan luka pada Vanrius. Kalau begitu setelah aku menjenguk Nona Jenny, aku akan menyusul ke ruangan Vanrius, kata Nur yang diangguki langsung oleh suaminya. Herdi, telepon bodyguard kemari untuk menemani Nur ke ruangan Jenny. Perintah Bima, membuat Nur tidak setuju. Sayang, aku hanya ke ruangan Jenny dan itu masih di rumah sakit ini. Aku tidak mau harus dikawal oleh bodyguard, tolak Nur. Sayang, aku tidak mau kejadian seperti di bandara. Jika bodyguard mengawalmu aku merasa tenang. Alasan Bima tidak bisa dibantah oleh Nur. Dia juga masih merasa sedikit takut saat ada orang yang menembakkan senjata ke arah mereka. Baiklah. Nur mengalah, dia tidak ingin membuat Bima khawatir. Herdi segera menyuruh bodyguard menemani Nur menuju ruang perawatan Jenny. Bima, Herdi dan Bastian menuju ruangan Vanrius. Yuda masih asyik dengan laptop miliknya memeriksa latar belakang Lutfi yang mencari gara-gara dengan mereka. Ziko dan Reno berbicara serius dengan Vanrius tentang peristiwa penyerangan markas mereka. Pintu kamar Vanrius terbuka oleh Herdi, Bima dan Bastian. Merek berempat yang berada di ruangan itu melihat ke arah Bima dan yang lain masuk dengan wajah sangat serius. Widih. Bos besar udah pulang honeymoon, gimana bro malam pertamanya? Vanrius langsung merayu Bima dibalas dengan tatapan tajam olehnya.
Sepertinya kamu sudah sembuh, tentunya sudah bisa melakukan pekerjaan yang akan kita diskusikan sekarang. Bima menatap Fanrius, semua tersenyum berubah sedih bin merana mendengar perkataan Bima. Apes banget dah. Maksud hati ingin merayu cecunguk ini, malah dikasih kerjaan. Raja Iblis bin Raja Tega, umpat Fanrius dalam hati. Kenapa diam? Kamu tidak senang? Kalau begitu Herdi. Bima mengancam Fanrius dengan membatalkan kontrak kerja sama mereka. Iye bos. Set dah. Lu baru pulang dari honeymoon, bukannya mood tambah senang, malah mood lu makin runyam. Kenapa nggak dikasih jatah sama Dinur? Fanrius mendekap telak. Bima menatap tajam padanya. Bastian dan Herdi menahan tawanya, begitu juga Reno, Siko dan Yuda. Bastian, kenapa otak dia tidak kamu operasi langsung biar dia bisa pintar dalam mencari wanita yang tidak akan memanfaatin dia? Bima memukul telak Fanrius. Dia tahu jika Fanrius yang menjadi playboy sering dimanfaatkan oleh perempuan. Mereka langsung tersenyum senang dan bersalaman sambil mendekap. Wajah Bima kembali serius saat dia melepaskan dekapannya. Dia sangat geram melihat kondisi Fanrius sahabatnya. Kurang ajar Lutfi, akan kubuat kamu dan wanita laknat itu membayar semuanya. Bima terlihat serius dan dingin. Bastian mulai bertanya perihal peristiwa di bandara yang diceritakan Herdi. Bima, sebaiknya kita langsung ke inti permasalahan. Sebenarnya kenapa lu tiba-tiba diserang di bandara? Kagak ada yang akan mengambil resiko dengan melakukan penembakan di depan umum. Bastian juga merasakan ada kejanggalan dari peristiwa yang terjadi di bandara. Siapa yang berani nyerang lu Bima? Fanrius terkejut mendengar cerita Bastian. Kita tidak tahu siapa yang menyerang. Saat itu kondisi bandara sangat ramai dan semuanya terjadi begitu cepat, jelas Herdi. Bima melihat ke arah Yuda dan duduk di sampingnya. Yud, kamu hack CCTV bandara sekarang. Aku mau lihat rekaman CCTV saat kejadian tadi, pinta Bima pada Yuda. Dia lalu menatap ke arah Fanrius yang sedang duduk menyandar ke atas tempat tidur. Fanrius, kerahkan anak buah kamu menuju bandara sekarang. Saat kami meninggalkan bandara, polisi sudah mengepung tempat itu. Cari informasi sedetail mungkin, bila perlu tanyakan juga pada polisi, pinta Bima pada Fanrius. Kalian dengar, segera laksanakan. Jangan lupa cari juga info kasus yang pernah menyeret Lutfi pada pihak polisi. Fanrius memberi perintah pada Siko dan Reno. Baik bos, mereka berdua segera meninggalkan ruangan Fanrius untuk menjalankan perintahnya. Bima menatap Fanrius dengan tanda tanya di benaknya. Fanrius tahu jika Bima penasaran, menjelaskan maksudnya menyelidiki Lutfi. Gue ingin tahu kasus apa saja yang pernah membuat Lutfi berurusan dengan kepolisian dan siapa yang menjaminnya. Kata Fanrius pada sahabat-sahabatnya. Tidak berapa lama Yuda berhasil mendapatkan video CCTV bandara saat terjadinya penembakan. Mereka berempat kecuali Fanrius melihat rekaman video yang diputar, terlihat beberapa orang menyusup dan mulai mengarahkan senjata api pada Nur. Bima memperhatikan gerak-gerik Jenny yang berjalan di belakang mereka, tidak ada tindakan yang berarti dan mencurigakan darinya. Nur duduk di kursi samping tempat tidur Jenny, dia menatap pramugari itu yang masih terlelap dalam tidurnya. Perlahan-lahan mata Jenny, dia mulai memperhatikan di sekelilingnya, dia melihat Nur yang tersenyum manis padanya. Kamu sudah sadar. Nur menatap senang Jenny. Nona, Anda di sini. Jenny terkejut saat melihat Nur. Aku kemari sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih padamu yang sudah menyelamatkanku dari peristiwa tadi, kata Nur dengan tulus pada Jenny. Bukankah dengan sesama kita harus saling tolong-menolong? Untung saja Nona tidak terluka, Jenny tersenyum senang pada Nur. Panggil saja Nur, aku merasa kurang nyaman jika dipanggil Nona, pinta Nur.
Baiklah Nona maksudku Nur, Jenny menuruti keinginan Nur. Seorang perawat masuk ke dalam ruangan untuk mengecek kondisi dan tekanan tensi Jenny. Kalau begitu aku harus pamit, suamiku sudah menunggu, jika kamu butuh apa-apa kamu bisa menghubungiku. Soal biaya rumah sakit kamu tenang saja, semuanya sudah diatur oleh asisten suamiku. Nur memberikan nomor ponselnya pada Jenny. Baiklah Nur, Jenny tersenyum manis. Nur pamit lalu melangkahkan kakinya menuju kamar Van Rius. Sepeninggalan Nur, Jenny segera menghubungi Markus untuk mengatakan perkembangan rencana mereka. Wajahnya tersungging senyum smirk, rencana mereka berhasil untuk mendekati keluarga Arsenal melalui Nur. Setelah bertanya pada perawat di mana kamar Van Rius, Nur melangkahkan kakinya menuju kamar yang ditunjuk. Tok, tok, tok. Bodyguard mengetuk pintu untuk Nur. Masuk, terdengar suara Van Rius dari dalam kamarnya. Bodyguard membukakan pintu untuk Nur, mereka menunggu di luar ruangan Van Rius. Assalamualaikum, sapa Nur melongokkan kepalanya dari balik pintu. Waalaikumsalam, semua di ruangan Van Rius menjawab salam Nur. Bima bangkit dari duduk menghampiri Nur memeluk pinggang ramping, dia mengajak menemui Van Rius yang duduk menyandarkan punggungnya ke atas tempat tidur. Hai Van. Gimana keadaan kamu? Nur duduk di kursi samping tempat tidur Van Rius. Alhamdulillah, sekarang udah membaik. Semakin membaik saat aku bisa melihat bidadari cantik datang menjengukku. Udah bosan juga aku melihat wajah-wajah mereka, Van Rius mengeluh sambil cengengesan membuat Bima kesal. Kamu akan semakin baik saat melihat malaikat maut ada di depanmu, sela Herdi santai yang menatap layar laptop Yuda. Woi coy. Amit-amit dah, gua masih pengen di sini. Belum mau gua ngunjungi keluarga lu, gua juga belum merasakan indahnya pernikahan. Van Rius menatap Nur, Nur saat kamu udah bosan ama tuh cunguk, aku siap kok menjadi yang kedua. Van Rius semakin tengil dan membuat Bima semakin kesal. Nur tersenyum melihat tingkah ajaib sahabat-sahabat Bima. Kayaknya kamu bakal ketemu ama malaikat maut hari ini. Herdi menatap Bima dengan aura kegelapan di sekelilingnya. Van Rius cengengesan langsung mengangkat dua jari dengan mengatakan, "Peace," pada Bima. Sayang sebaiknya kita ke mansion sekarang. Momi sudah menelepon dan menanyakan kita. Bima mengajak Nur ke mansion Arsenal yang langsung diangguki oleh istrinya. Van, kami balik dulu ya. Semoga kamu cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas. Nur bangkit dari duduknya berdiri berdampingan dengan suami. Makasih ya Nur, udah mau jengukin aku, kata Van Rius pada Nur. Bima memeluk pinggang Nur, melangkah keluar dari ruangan Van Rius diikuti oleh Herdi. Langkahnya terhenti teringat dengan sesuatu. Sayang, kamu duluan saja bersama Herdi. Ada yang lupa aku sampaikan pada Van Rius. Bima mengecup kening Nur kembali masuk ke dalam kamar rawat Van Rius. Mari Nona Nur, Herdi mempersilahkan Nur untuk kembali ke mobil mewah yang terparkir di pelataran rumah sakit Arsen Medical. Dari balik sebuah tembok sepasang mata cantik memperhatikan gerak-gerik Nur diikuti beberapa bodyguard mengawalnya. Sialan cewek itu diperlakukan seperti ratu. Saat bersamaku tidak pernah sekalipun si sialan itu memperlakukanku seperti itu. Lihat aja setelah Lutfi dan Om Markus berhasil mengambil alih seluruh perusahaan Arsenal, gua bakalan bikin lu dan si sialan itu hancur. Jenny alias Alexa sangat kesal melihat Bima yang begitu menyayangi Nur. Jenny kembali ke kamarnya mulai memikirkan rencana. Sialan, sakit banget nih lengan, kesal Jenny saat akan melangkah ke tempat tidur, sepasang tangan melingkar di pinggangnya mendekap dirinya dari belakang. Jenny terkejut segera membalikkan badannya melihat siapa yang mendekapnya. Lutfi, Jenny terkejut saat melihat kekasihnya berada bersamanya. Halo sayangku, aku sangat merindukanmu.
Lutfi mendekap Jenny. Tangannya merajalela ke setiap badan Lutfi, sampai dengan kecupan Ribier. Jenny Lutfi dengan kedua tangannya untuk tidak melanjutkan apa yang diinginkan Lutfi. Kenapa? Lutfi menatap tajam Jenny. Kamu lupa kita ada di mana? Bagaimana kamu bisa kemari? Jenny menatap Lutfi dari atas kepala hingga kakinya. Baju perawat dan kacamata membantunya menyamarkan diri agar tidak dikenali Bima dan sahabat Bima lainnya. Tenang saja sayang, aku sudah memperhatikan sekitar sini. Tidak akan ada yang datang ke sini, jadi kita lanjutkan saja. Kembali Lutfi mengecup Jenny dan mulai menjalankan misinya. Bima di kamar rawat Vanrius meminta Yuda untuk menghack CCTV Arsen Medical. Saat keluar dari kamar Vanrius bersama Nur entah mengapa dirinya merasa ada yang memperhatikan. Benar saja, Bima melihat Jenny berdiri di balik belokan lorong memperhatikan mereka dari jauh. Apa dia yang abang curigai? Yuda mengakses CCTV Arsen Medical melihat kemana perginya Jenny setelah mengawasi Bima dan Nur. Bisa kamu cari informasi tentang dia? Bima menatap Yuda. Tenang aja bang, akan gua selidiki, Yuda meyakinkan Bima. Vanrius penasaran dengan apa yang dibicarakan Yuda dan Bima. Siapa yang kalian omongin? Vanrius sangat penasaran. Bima hanya diam lalu meninggalkan kamar Vanrius yang kesal padanya karena tidak dipedulikan. Yuda fokus pada pekerjaan yang diberikan Bima dan Vanrius. Woi, lu dan si Raja Iblis lagi ngomongin apa sih? Vanrius semakin penasaran membuat Yuda mau tidak mau memberitahu apa yang disuruh Bima. Dia menatap video CCTV melihat seorang perempuan yang berdiri jauh dari Bima dan Nur seperti mengawasi. Bima melangkahkan kakinya masuk ke dalam mobil mewah yang terparkir di pelataran rumah sakit. Dia duduk di samping Nur yang fokus pada ponsel miliknya. Sakti menyalakan mesin mobil dan menjalankan mobil mewah Bima menuju kediaman Arsenal. Selama perjalanan, mata dan jari tangan Nur terfokus pada ponsel miliknya. Sayang, panggil Bima membuat Nur menatap ke arahnya. Bima, sejak kapan kamu ada di sini? Nur terkejut saat Bima merangkul pundaknya. Sejak kamu yang fokus dengan ponsel. Ada apa? Kamu chattingan dengan siapa? Bima sangat kepo. Nur tersenyum manis pada suaminya. Aku sedang membaca chattingan grup Pearl Stars. Insya Allah lusa aku sudah mulai kembali bekerja. Nur kembali fokus pada ponselnya. Herdi dan Sakti menahan senyum melihat Bima yang dicuekin Nur. Setidaknya saat ini kamu memperhatikan suamimu ini. Bima melemparkan pandangannya ke jendela samping mobil miliknya. Ucapan Bima sama sekali tidak terdengar oleh Nur yang sangat fokus dengan chattingannya. Bima menekan tombol menaikkan pembatas membuat Herdi dan Sakti tidak dapat melihat apa yang terjadi di belakang mereka. Bima menatap Nur yang masih membalas chattingan grup Pearl Stars. Sayang. Panggil Bima. Nur menatap ke arah Bima yang langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan. Bima langsung mencium lembut bibir Nur, memagut saling mengabsen setiap detail bibir masing-masing. Ponsel Nur bergetar menandakan ada panggilan VC masuk. Tanpa sengaja Nur yang berniat ingin mematikan panggilan itu malah menggeser panggilan VC itu ke tombol hijau. Ponsel Nur bergetar menandakan ada panggilan VC masuk. Tanpa sengaja Nur yang berniat ingin mematikan panggilan itu malah menggeser panggilan VC itu ke tombol hijau. Maya sangat rindu pada Nur. Dia lalu menghubungi Nur dengan VC. Saat VC itu tersambung mata Maya membulat terkejut saat melihat pemandangan di layar ponselnya. Bima dan Nur berkecupan dengan posisi Bima yang lebih banyak mendominasi. Kia. My idol, so sweet pake banget, Maya histeris saat melihat pemandangan yang merayu imannya. Ternyata pemandangan itu tidak hanya disaksikan oleh Maya seorang. VC itu juga tersambung dengan Reni Diko.
Teman-teman Maya yang sedang berkumpul di tempatnya juga ikut menyaksikan tayangan live. Mereka semakin histeris saat melihat wajah Bima terlihat seksi dan merayu saat melihat tayang itu secara live. Perlahan Nur melepaskan ciumannya dengan Bima saat mendengar suara Maya. Wajah Nur seketika merona merah seperti lobster rebus saat melihat layar ponselnya sudah terhubung dengan VC Maya. Mobil mewah Bima sudah terparkir di halaman mansion Arsenal. Herdi dan Sakti memilih turun membiarkan Ketuan dan Nona mereka menikmati waktu berdua mereka. Ya ampun, mataku telah ternoda. Reni menutup matanya dengan kedua tangannya. My idol. Akika juga mawar di cumi, rayu Maya dengan mengerlingkan sebelah matanya pada pasangan ini. Kedua tangan Nur akan mendorong tubuh Bima untuk menjauh sedikit darinya, namun ditahan Bima. Dia mengambil ponsel Nur. Maya dan teman-temannya histeris saat melihat wajah tampan suami Nur. Bima mematikan langsung sambungan telepon dari Maya dan Reni, lalu membuang ke sembarang tempat ponsel milik Nur. Kita lanjutkan, mata elang Bima menatap mata indah istrinya dan akan melakukan aksinya kembali. Tangan Nur menahan tubuh Bima dengan kedua tangannya. Kenapa? Bima menatap Nur. Aku sangat malu sekali, apalagi tadi Reni melihatnya, wajah Nur semakin merona merah. Terus, alis Bima berkerut menatap Nur. Sudahlah, ayo kita turun. Momi dan yang lainnya tentu sudah menunggu. Nur memilih untuk keluar dari mobil, tangannya ditahan dan ditarik kembali mendekati Bima. Aku belum selesai sayang. Bima mulai mendekati wajahnya pada Nur yang kini berada di pelukannya. Saat bibir mereka hampir bersatu sebuah ketukan di pintu kaca membatalkan niat Bima. Mata elangnya melihat ke samping mobilnya di mana kini Siska berdiri di sana. Sayang. Momi udah di samping. Nur melihat Siska berdiri di samping mobil Bima. Nur mengambil kesempatan saat Bima lengah. Dia segera turun dari mobil dan menghampiri Siska diikuti Bima dengan wajah yang tertekuk. Sayang. Momi kangen banget sama kamu. Gimana honeymoonnya? Siska langsung memeluk Nur melupakan putranya sendiri. Dia langsung akan mengajak Nur masuk ke dalam mansion. Namun langkah mereka terhenti saat pinggang Nur dipeluk posesif Bima dari belakang. Bima, kenapa kamu menahan Nur? Protes Siska. Bima hanya diam dan meletakkan dagunya di pundak memperlakukan Nur dengan begitu mesra. Sayang. Semuanya melihat kita. Nur merasa canggung pada Siska saat Bima memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Siska merasa kesal karena putranya menguasai menantu. Dia pun menarik kuping Bima agar melepaskan menantunya. Aduh Mom. Sakit. Bima memegangi telinganya yang memerah akibat ulah Siska. Semua yang ada di sana menahan tawa melihat tingkah Siska yang brutal pada putranya. Siapa suruh kamu memonopoli menantu Momi? Ayo Nur. Kita tinggalkan saja beruang kutub ini di sini sendirian. Siska menarik tangan menantunya. Nur menatap iba pada suaminya yang memegangi kupingnya. Hari itu keluarga Arsenal terlihat bahagia dengan kedatangan putra kedua dan menantu mereka. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan berita kehamilan Amanda. Nur Bima mengucapkan selamat pada Rido dan Amanda atas kehamilannya. 2 minggu setelahnya, tampak Jenny keluar dari rumah sakit setelah membuka jahitannya di sana. Nur ikut menemani Jenny yang berhasil mendekati Nur. Terima kasih ya Nur, kamu sudah mau menemaniku ke rumah sakit. Jenny memegang tangan Nur. Aku yang seharusnya mengucapkan rasa terima kasih padamu. Jika bukan karena pertolonganmu mungkin aku sudah berada di alam lain. Nur tersenyum manis pada Jenny. Udah nggak usah diingat lagi, semua orang akan melakukan hal yang sama jika berada di posisiku. Gimana kalau sekarang kita minum kopi? Aku yang akan traktir. Maaf Jen, bukan maksudku menolak.
Tapi aku benar-benar harus kembali ke kantor sekarang karena untuk menemui beberapa klien. Astaga, aku minta maaf karena udah ganggu pekerjaan kamu. Nggak apa-apa kok Jenny, ini juga bentuk rasa terima kasihku padamu. Jujur Nur, aku kagum sama kamu. Semua orang tahu siapa Bima Arsenal, tapi kamu masih mau bekerja di Pearl Stars. Kebanyakan cewek akan tinggal di rumah menikmati uang suaminya. Tapi kamu berbeda Nur. Aku sama kok dengan istri-istri lainnya menikmati gaji suami. Namun aku sangat senang melihat para klien senang dengan pekerjaanku. Hal itu yang membuatku ingin terus bekerja di Pearl Stars. Kamu sungguh Nur, tidak seperti aku harus kehilangan pekerjaan karena terlambat memberitahu pada perusahaan. Jika aku dirawat di rumah sakit, Jenny tampak sedih dengan pemecatan dirinya. Nur ikut prihatin dengan apa yang menimpa Jenny. Maafkan aku Jenny, karena menolongku kamu harus kehilangan pekerjaanmu. Nur merasa tidak enak pada Jenny. Sudahlah Nur, ini memang sudah jalannya. Sekarang aku sudah sembuh dan aku harus bersemangat untuk mencari pekerjaan baru. Jenny bersemangat. Gue bakalan tenang karena lu yang bakalan menjadi backingan gue buat masuk ke Arebeon. Dengan begitu memudahkan gue memuluskan rencana kami. Diam-diam Jenny tersenyum jahat tanpa sepengetahuan Nur. Dari kejauhan tempat Nur dan Jenny menunggu mobil, beberapa orang tampak mengawasi dengan seksama. Orang-orang itu adalah bodyguard suruhan yang secara diam-diam Bima perintahkan mengikuti dan melindungi istrinya. Hal itu dilakukannya karena Nur terus merengek meminta Bima menarik semua bodyguard yang melindunginya. Wajah yang dingin dan kaku serta bentuk tubuh yang kuat membuat beberapa klien Nur ketakutan. Sudah beberapa kali Nur hampir kehilangan klien karena sikap bodyguard yang overprotective. Dengan alat khusus bodyguard Bima dapat mendengar pembicaraan Jenny dan Nur dari jarak jauh. Setiap pembicaraan mereka sampai di telinga Bima. Oh, jadi kamu kehilangan pekerjaan, sungguh akting yang sangat bagus. Baiklah, kita akan ikuti permainanmu. Bima menatap layar laptopnya dengan telinga yang terpasang earphone. Bima sudah mendapat laporan yang dibutuhkannya dari Yuda tentang siapa Jenny. Kecurigaannya semakin kuat saat perubahan sikap Jenny yang sangat terlihat. Dia juga mengetahui soal Jenny yang kehilangan pekerjaan yang memang sudah diatur. Pekerjaan Bima selesai dengan cepat sebelum makan siang. Dia keluar dari ruangannya berdiri di samping meja kerja Herdi yang fokus dengan layar komputernya. Herdi, apakah masih ada jadwalku hari ini? Bima menatap fokus layar ponselnya. Herdi terkejut saat mendapati bosnya berdiri di samping meja. Tun muda, kenapa tidak memanggil saya saja ke dalam? Herdi berdiri lalu mendekati Bima dengan tablet di tangannya. Bima hanya diam tidak menanggapi perkataan Herdi. Dia mendengar dengan seksama percakapan antara Nur dan Jenny. Herdi memeriksa jika pekerjaan Bima sudah selesai semuanya. Jadwal untuk hari ini tidak ada lagi Tuan. Semuanya sudah selesai. Herdi menatap ke arah Bima yang tampak serius. Bima tampak berpikir lama dan menatap ke arah Herdi. Bersambung.